Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kembali lagi pada video penjelasan mata kuliah ekonomi mikro. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang konsep dasar ilmu ekonomi, maka pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang teori dasar dari ekonomi mikro, yaitu teori permintaan dan teori penawaran. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk pada pembahasan. Oke, untuk materi hari ini kita akan mulai dengan teori permintaan. Apa sih sebenarnya permintaan itu? Permintaan adalah jumlah suatu barang atau jasa yang diminta oleh konsumen pada suatu tingkat harga yang berlaku. Nah, namun perlu sedikit kita garis bawahi, permintaan yang dimaksud di sini mengacu pada kemampuan dan keinginan seseorang dalam membeli barang tersebut. Ingat ya, mengacu pada kemampuan dan keinginan seseorang. Nah, jadi bukan kita artikan dengan minta saja secara harfiah ya. Jadi kalau adik-adik ingin saja terhadap suatu barang tapi tidak punya kemampuan untuk membeli, itu belum bisa disebut dengan permintaan. Begitu pula jika adik-adik mampu untuk membeli barang tersebut tapi adik-adik tidak ada keinginan untuk membelinya, ya sama aja bohong kan? Itu juga belum bisa disebut dengan permintaan. Nah, jadi jelas ya apa itu permintaan, mengacu pada kemampuan dan keinginan seseorang dalam membeli barang tersebut. Oke, kita lanjut dengan teori atau hukum permintaan. Teori yang pertama kali dijelaskan oleh Alfred Marshall ini memiliki hubungan negatif antara kuantitas atau jumlah barang yang diminta dengan harga barangnya. Nah, jadi semakin tinggi harga barang, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun. Begitu pula sebaliknya. Nah, kalau kita mau permudah, bisa kita kasih persamaan sederhana kayak gini aja ya. Biar gampang ingatnya. P itu price atau harga, sedangkan Q itu quantity atau jumlah barang. Jadi ketika P-nya naik, maka Q-nya akan turun. Dan begitu pula sebaliknya, jika P-nya turun, maka Q-nya akan naik. Lalu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah permintaan? Bisa banyak hal, diantaranya adalah pertama, harga barang itu sendiri. Jika harga barang tinggi, maka permintaannya sudah pasti akan rendah, begitu pula sebaliknya. Kemudian yang kedua, harga barang lain yang terkait dengan harga barang tersebut. Harga barang yang bersifat substitusi atau komplement sangat menentukan permintaan atas barang yang kita produksi. Contoh untuk barang yang bersifat substitusi adalah daging ayam dengan daging sapi, atau tempe, atau ikan, dan sebagainya. Jika harga daging ayam naik, sedangkan daging sapi tetap, maka permintaan daging ayam akan turun dan permintaan daging sapi akan naik. Turunnya permintaan daging ayam menyebabkan harga daging ayam akan menjadi turun dan menyebabkan harga daging sapi akan naik karena permintaan yang sebelumnya itu naik. Nah, kemudian contoh untuk barang komplementer adalah seperti bensin dengan mobil. Komplementer itu artinya pelengkap ya. Harga bensin naik, maka permintaan bensin turun. Ini bisa saja menyebabkan penjualan mobil akan ikut turun karena harga barang pelengkapnya tadi naik. Tapi tetap jangan lupa dengan ceteris paribusnya ya. Oke, yang ketiga yaitu tingkat pendapatan per kapita. Tingkat pendapatan per kapita itu menunjukkan daya beli, sehingga ketika pendapatan per kapita seseorang atau masyarakat naik, maka daya belinya akan naik pula. Kemudian yang keempat, selera atau kebiasaan. Oke, yang keempat adalah selera atau kebiasaan. Nah, coba adik-adik perhatikan, penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah barat dan tengah bisa dikatakan memiliki permintaan yang tinggi untuk beras. Namun, tidak demikian untuk penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah timur. Permintaan beras di wilayah tersebut bisa dikatakan tidak setinggi di wilayah barat dan tengah karena penduduk di wilayah timur lebih menyukai sagu sebagai panganan pokok utama mereka. Atau kita ambil contoh yang lain, bagi mereka yang tidak terlalu memikirkan kadar gula dalam beras putih biasa, tentu akan memiliki permintaan yang tinggi terhadap beras putih tersebut. Namun, bagi mereka yang sangat memperhitungkan faktor kesehatan dan mungkin juga sedang menjalani diet, tidak akan memiliki permintaan beras putih yang tinggi. Justru mereka akan memiliki permintaan yang tinggi atas beras merah, kentang, jagung, dan sebagainya yang bisa menggantikan posisi beras putih tadi. Yang kelima adalah jumlah penduduk. Untuk barang-barang pokok atau primer di sebuah wilayah, maka akan berkorelasi positif dengan permintaan barang tersebut. Kita ambil contoh sederhana Indonesia dengan Belanda. Di Indonesia permintaan paket data atau pulsa sangat tinggi karena paket data atau pulsa sudah menjadi barang pokok di Indonesia. Gitu ya. Kemudian jumlah penduduk yang sangat banyak di Indonesia juga menjadikan permintaan terhadap barang tersebut semakin tinggi. Nah, lain halnya dengan Belanda. Hampir di semua wilayah di Belanda sudah tercover oleh internet gratis, sehingga permintaan akan paket data dan pulsa di Belanda itu tidak setinggi sebagaimana di Indonesia.
Kemudian yang keenam, perkiraan harga di masa yang akan datang. Kita ambil contoh 1 tahun yang lalu ketika protokol kesehatan terkait COVID-19 ini dilaksanakan. Banyak pihak yang memprediksi masker dan hand sanitizer akan menjadi sangat tinggi harganya karena kedua barang tersebut merupakan kebutuhan utama dalam menjalani protokol kesehatan. Akhirnya banyak pihak yang memborong stok masker dan hand sanitizer sedemikian rupa sehingga permintaan atas kedua barang tersebut malah menjadi tinggi sekali. Kemudian yang ketujuh, distribusi pendapatan. Sebelumnya saya sudah sampaikan ya bahwa pendapatan per kapita mempengaruhi permintaan sebuah barang. Namun bagaimana jika pendapatan per kapita di sebuah wilayah itu tinggi tapi permintaan tetap stagnan karena daya beli yang rendah? Berarti ada kesalahan dalam distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Pendapatan yang sangat tidak merata dan itu bisa disinyalir adanya sekelompok kecil masyarakat yang menguasai sebagian besar perekonomian di wilayah tersebut. Yang kedelapan, usaha-usaha produsen dalam meningkatkan penjualan atau promosi. Untuk yang ini saya yakin adik-adik pasti sangat paham karena adik-adik sudah sangat terbiasa dengan e-commerce dan fintech. Kita bisa perhatikan bagaimana program-program atau promosi yang diberikan oleh masing-masing penyedia jasa yang ada agar kita tertarik untuk menggunakan produk atau jasa mereka. Oke, nah kemudian jika faktor-faktor yang kita sebutkan tadi itu kita masukkan dalam persamaan matematika, maka akan tampak sebagaimana yang tampak pada layar. DX sama dengan F dalam kurung PX, PY, Y cap, sell, pen, PP, Y distribusi, dan prom. Nah, di mana DX itu adalah permintaan barang X yang dipengaruhi oleh PX adalah harga barang X. Kemudian PY adalah harga barang Y yang merupakan substitusi dari barang X atau barang yang sejenis. Y cap itu adalah pendapatan per kapita sebuah penduduk. Sel ini adalah selera, pen adalah jumlah penduduk, dan kemudian PP adalah perkiraan harga barang X tersebut di masa yang akan datang. Y dis adalah distribusi pendapatan dan prom adalah promosi. Nah, tapi ini bisa kita sederhanakan lagi dengan menganggap faktor-faktor yang lain itu ceteris paribus. Maka akan tampak sebagaimana persamaan yang lebih simpel yang bisa adik-adik perhatikan di layar itu yang lebih sedikit ya. Ingat ya, yang lainnya tetap ada tapi dianggap ceteris paribus atau tetap tidak berubah. Nah, jadi jelas ya, dari persamaan tersebut bisa kita lihat bagaimana permintaan suatu barang adalah variabel dependent. Variabel ini yang dipengaruhi oleh variabel-variabel independen lainnya seperti harga barang itu sendiri, harga barang substitusi, pendapatan per kapita, selera, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mempermudah memahami teori permintaan dan pergerakannya, maka kita menggunakan apa yang kita sebut dengan kurva. Ini sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan kuantitas suatu barang yang diminta jika barang tersebut berada pada harga-harga tertentu. Tentunya tetap dengan mengingat faktor-faktor lain dianggap tetap tidak berubah atau ceteris paribus. Kita ambil contoh sedikit. Di layar tampak ada tabel yang menunjukkan bagaimana permintaan jumlah gelas kopi pada setiap harga tertentu. Berdasarkan data dari tabel tersebut, kita bisa membuat kurva permintaan sebagaimana yang tampak pada layar ya. Jadi titik A itu menunjukkan keadaan di mana ketika harga kopi pada 500, maka permintaannya sebesar 100 gelas. Nah, namun jika harga tersebut dinaikkan menjadi 1000, maka permintaannya akan menurun menjadi 60 gelas. Begitu seterusnya sampai pada titik D yang nggak nampak nih di layar kayaknya. Ketika harga kopi dinaikkan sampai 2000, maka permintaannya hanya akan menjadi 30 gelas saja. Teori permintaan berlaku untuk hampir semua barang atau produk. Kenapa hampir? Karena ada barang atau produk-produk tertentu di mana teori permintaan itu tidak bisa menjadi berlaku lagi. Ya, nah barang apa saja yang membuat teori permintaan tidak berlaku? Yang pertama, barang yang memiliki unsur spekulasi. Contoh dari barang ini adalah emas, saham, tanah di tempat-tempat strategis. Untuk barang-barang yang masuk dalam kriteria ini masih memiliki keterkaitan dengan salah satu faktor penyebab tinggi atau rendahnya suatu barang yang kita bahas pada slide sebelumnya, yaitu perkiraan harga di masa yang akan datang. Nah, kemudian ada barang-barang prestis. Contoh dari barang-barang ini adalah lukisan dari seniman-seniman terkenal, mobil mewah, barang-barang antik, dan lain sebagainya. Yang terakhir ini adalah barang given. Contoh untuk barang ini adalah pakaian bekas. Semakin rendah harga pakaian bekas, maka permintaannya akan cenderung rendah. Begitu pula sebaliknya. Hal ini terjadi karena kita berasumsi bahwa pakaian bekas yang tinggi harganya adalah pakaian bekas yang memiliki kualitas dan kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan pakaian bekas yang memiliki harga rendah. Itulah kenapa barang tersebut disebut dengan barang given. Oke, mungkin cukup dulu ya untuk pertemuan kita hari ini.
Tadi memang saya sudah bilang ya kalau kita akan membahas teori permintaan dan penawaran, tapi karena ada sesuatu dan lain hal yang akhirnya ya seperti yang tadi ini adik-adik juga tahu kan materinya terlambat untuk saya kirimkan. Jadi pada pertemuan ini kita hanya akan membahas tentang teori permintaan dulu. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas teori penawaran dan pergerakan kurva permintaan dan kurva penawaran ke arah keseimbangan. Karena materi teori permintaan dan teori penawaran ini belum selesai, maka pekan ini untuk tugas mingguan individu itu saya tiadakan dulu ya. Oke, cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.